Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Teddy Supriyadi, SHI MAG, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Luis Raditya. Saya berasal dari kelas C dengan NIM 2401803. Sini saya akan menjelaskan PPT dari kelompok 4, yaitu tentang perjalanan demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi. Demokrasi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dan penuh tantangan sebagai negara dengan sistem pemerintahan republik. Selain itu, pendidikan demokrasi juga sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Perjalanan demokrasi Indonesia sudah dimulai dari awal proklamasi kemerdekaan, yaitu 1945, sampai era pasca reformasi, yaitu tahun 1998. Perkembangan demokrasi pasca reformasi. Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era baru dalam perjalanan demokrasi. Perubahan besar terjadi, antara lain melalui amandemen UUD 1945 yang memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan menjamin kebebasan serta hak asasi manusia. Pendidikan demokrasi di Indonesia adalah proses yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan warga negara yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Pendidikan demokrasi di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti pembelajaran di sekolah, pelatihan civics, media massa, dan program-program penguatan masyarakat sipil. Kegiatan seperti simulasi pemilu, diskusi publik, dan pelatihan tentang hak asasi manusia juga sangat efektif dalam memperkenalkan konsep demokrasi kepada generasi muda. Peran masyarakat dalam demokrasi di sini ada 4 poin, yaitu yang pertama, pemilihan yang cerdas dan berpartisipasi aktif. Yang kedua, pengawasan, kebijakan, dan pembangunan. Yang ketiga, ada pemberantasan korupsi melalui partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada menjaga hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kesimpulannya dari PPT ini, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan setelah reformasi 1998, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pendidikan demokrasi berperan penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan politik dan siap berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Dengan penguatan pendidikan demokrasi, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.